Yo, home bakers. Duduk yang manis dan siapkan buku catatan resep kalian. Di video kali ini, aku kedatangan alat tempur baru, yaitu Planetary Mixer dari Sinmag. Makasih banyak ya Pak Kurir sudah dianterin. Aku ambil mixer ini karena aku rasa sudah waktunya upgrade ke mixer yang nggak mendang-mending. Terus yang bikin aku naksir lagi, yang seri 2024 ini cakep banget penampilannya. Dalam unit pembelian, seperti biasa, kita dapat 3 macam alat pengaduk. Yang pertama ada flat beater, cocok banget nih buat teman-teman yang punya usaha cookies. Selanjutnya ada balloon whisk. Teman-teman pasti udah tahu nih, balloon whisk ini biasanya untuk bikin cake, mengocok putih telur atau meringue, dan lain-lain. Nah, kalau andalan aku yaitu dough hook. Pastinya dong untuk membuat roti. Tanpa lama-lama, yuk langsung aja kita tes teman-teman. Nah, seharusnya kalau bikin roti, kita pakainya hook kan? Tapi karena di video ini kita bikinnya di bawah minimum capacity, jadi masih bisa tuh kita pakai flat beater. Dan aku udah nyoba pakai hook untuk 500 gram tepung, dan hasilnya malah nggak beres-beres. Terus untuk harganya aku dapat di angka 13 jutaan ya teman-teman. Kalau ada yang minat dan mau tanya-tanya, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi untuk sosial medianya. Di sini kita punya tepung terigu protein tinggi 285 gram, next gula 40 gram, kemudian ragi 2-3 gram aja, susu bubuk sekitar 15 gram, lalu ada air atau bisa juga pakai susu 170 gram. Dan ada puli starter yang udah kita siapkan 4-6 jam sebelum kita baking. Kita pakai puli starternya 140 gram. Buat yang belum tahu bikin puli starter itu kayak gimana, selanjutnya bisa tonton video yang ada di pojok kanan atas. Ini dia tanda starter yang sudah ready. Di jar tadi dia sudah naik 3 kali lipat. Lalu saat kita tuang ke air, dia akan mengembang kayak gini. Let's get started. Masukkan bahan-bahan kering ke mixer. Lalu naikkan tuas bowlnya seperti ini sampai terkunci. Lalu kita pencet tombol hijau untuk start. Untuk awal kita pakai speed yang slow dulu ya. Next kita masukkan air atau susu dan juga puli starternya tadi. Nah, di sini aku coba pasang timer untuk tahu berapa lama nge-mixer si adonan ini sampai selesai. Selanjutnya kita masukkan garam 3 gram dan juga butter 35 gram. Terus kira-kira udah setengah jadi, kita ubah speednya ke medium. Segitu kira-kira teman-teman speed mediumnya. Coba kita cek kekalisannya ya. Oke, sip ACC dan siap langsung naik ke atas meja. Nah, menghabiskan waktu segini nih teman-teman. Menurutku ini cepet sih. Selanjutnya aku juga mau tes suhunya. Kita bandingkan sama mixer yang sebelahnya yang sedang tidak dipakai. Dan ini dia suhu mixer Sinmag setelah dipakai 7 menitan. Nge-mixer udah selesai, selanjutnya kita bawa ke atas meja, lalu kita bulk ferment atau kita istirahatkan sekitar 60 menit. Sambil nunggu adonannya resting, yuk kita bikin custard creamnya. Atau ibuku suka bilang pastry cream. Ngomong-ngomong, ibuku pensiunan pastry chef, dan bulan Agustus nanti insya Allah beliau mau datang dan mau langsung aku ajak collab. Nah, teman-teman di sini mau diajarin apa nih untuk urusan pastry?
Untuk bahan bikin pastry cream, kita punya gula 30 gram. Kemudian ada kuning telur 2 ekor. Terus kita campur sebentar pakai balon whisk yang kecil kayak gini. Next, susu cair 150 ml masuk. Selanjutnya tepung terigu protein rendah 25 gram. Lalu di mix pakai balon whisk lagi sampai tidak ada gumpalan. Setelah bahan-bahannya tercampur rata, kita pindahkan ke panci untuk kita masak. Kita masak dengan api yang kecil aja ya teman-teman. Dan jangan lupa sambil tetap diaduk. Nah, ini peringatan keras nih. Saat lagi dimasak jangan di skip yang aduknya. Karena kalau nanti kita skip malah jadi telur rebus teman-teman. Dan pastinya bakal gosong tuh bagian bawah pancinya. Untuk penyeimbang rasa aku kasih garam sedikit. Kemudian ada vanilla extract setengah sendok teh. Mereknya nggak harus ini ya teman-teman. Kalau aku sih pastry cream atau custard ini lebih suka bikin sendiri daripada beli yang instan. Karena kalau yang instan biasanya tuh manisnya nyelekit banget. Ada yang setuju nggak teman-teman? Next, udah dingin kita pindahin ke piping bag. Wih, ditinggal bikin custard cream, adonan kita udah gemoy gini nih teman-teman. Kita kempeskan, lalu kita pindahkan ke meja kerja lagi. Selanjutnya kita porsi. Di sini aku pakai 80 gram per piece-nya. Kemudian dibentuk pertama, lalu nanti kita resting lagi adonannya. Kita resting lagi sekitar 10-20 menit. Selanjutnya kita pindahkan ke loyang. Dan sedikit kita pipihkan seperti ini. Habis dipipihkan, nanti kita resting lagi sekitar 5-10 menitan. Bisa ditutup pakai kain atau plastik. Terus kita press deh adonannya pakai bagian bawah dari gelas kayak gini. Ditekan yang kuat, jangan ragu-ragu, sampai adonannya membentuk mangkuk di tengah-tengah kayak gini. Kalau ada yang nanya, kenapa sih bikin roti banyak banget restingnya? Fungsinya itu biar adonannya rileks teman-teman. Tanpa di resting, langsung di press kayak gini. Udah pasti adonannya bakal ngelawan dan mengkerut lagi. Terus untuk ngepresnya ternyata cakepan pakai yang bawahnya flat kayak gini nih teman-teman. Selesai dipres, lanjut kita semprotkan custard creamnya. Kita isi tapi jangan sampai terlalu full ya teman-teman. Kok sekilas kalau dilihat-lihat jadi kayak pai susu ya. Beres, selanjutnya kita proofing sekitar 30-45 menit atau sampai size-nya hampir 2 kali lipat. Proofing udah selesai, selanjutnya kita kasih egg wash pinggirannya. Sambil ngoles, kalian bisa nyalain oven kalian sekarang di suhu 180 derajat. Beres teman-teman, lanjut kita bake suhu 180 derajat sekitar 14-18 menit sampai golden brown.
Udah jadi nih guys. Biar makin sempurna kita kasih topping crispy karamel kayak gini. Kita taburi gula di atasnya. Selanjutnya kita panggang pakai hand torch kayak gini. Buat yang nggak punya hand torch, jangan sedih. Kalian bisa panasin sendok di atas api kompor. Terus saat sendoknya panas-panas, langsung kalian taruh aja ke atas gulanya. Nah pasti gulanya akan meleleh dan hasil akhirnya lumayan mirip kok kayak yang pakai hand torch gini. Nah setelah dipanggang biarkan dia tiris. Nanti setelah dingin dia akan mengeras dan jadi crispy karamel. Kayak gini nih contohnya teman-teman. Coba kita buka dalamnya seperti apa sih? Nah ternyata adonan yang kita press tadi dia mengembang, baru dia di atasnya ada krimnya. Terus teksturnya itu padat tapi lembut. Dan krimnya ini meleleh banget di mulut. Ditambah lagi kriuk dari karamel crispy-nya. Mana nih kopi nih? Yuk teman-teman jangan lupa di rebake creme brulee buns ini.